Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Udah sarapan pagi? Belum, Pak. Sama Bapak juga belum sarapan pagi. Sudah siap mengikuti pembelajaran Bapak hari ini? Sudah. Sebelum itu silakan Ananda lihat di sekitar mejanya apakah ada sampah? Jika ada silakan buang sampah tersebut pada tong sampah. Nggak ada. Hadir semuanya? Hadir, Pak. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Razak pimpin doanya. Berdoa. Selesai. Bapak absen terlebih dahulu. Razak, Feira, Fajar, Silvi, Andani, Natasha, Mutia, Nurul. Ananda masih ingat pembelajaran pada minggu lalu? Oke, pembelajaran pada minggu lalu itu membahas dinamika atmosfer. Nah, Bapak akan memberikan satu pertanyaan kepada Ananda. Pertanyaannya adalah, jika bumi tidak memiliki atmosfer, apa yang akan terjadi? Ada yang bisa jawab? Nah, silakan Fajar. Tidak akan terdapat awan dan hujan. Nah, benar, atmosfer. Jika bumi tidak memiliki atmosfer, itu tidak terdapat yang namanya hujan ataupun awan. Dan itu akan mempengaruhi siklus air dan tentunya itu akan menyebabkan kekeringan di muka bumi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengidentifikasi, memahami, menganalisis materi tentang hidrosfer dan menelaahnya secara kritis, terampil dan menuangkannya ke dalam peta konsep dan memegang teguh pada prinsip kebinekaan, gotong royong dan penuh keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada materi ini kita membahas mengenai siklus hidrologi. Mungkin Anda barangkali sama-sama sudah mengetahui bahwa satu jenis senyawa yang dapat bermanfaat bagi manusia itu adalah air. Air memiliki peranan sangat penting bagi manusia karena manfaatnya yang begitu besar. Apakah Anda mengetahui apa saja manfaat dari air? Nah, terus untuk mandi, benar Razak. Fajar, apa kegunaan air? Untuk mencuci motor misalnya kan, untuk bertani. Bentar. Nah, ini dia. Anda bisa melihat di layar monitor yang sudah Bapak tampilkan. Jadi itulah kegunaan air bagi kehidupan manusia, untuk mencuci, untuk keperluan hotel, untuk menyiram tanaman dan sebagainya. Tidak hanya manusia saja yang membutuhkan air, bahkan tumbuhan juga membutuhkan air untuk melakukan fotosintesis dan hewan juga membutuhkan air untuk bertahan hidup. Karena tidak ada makhluk hidup yang di muka bumi ini yang bisa hidup tanpa air. Bapak ingin bertanya kepada Ananda, mengapa air selalu tersedia di bumi? Ada yang bisa jawab? Nah, jawabannya adalah karena air tersebut mengalami yang namanya siklus hidrologi. Ada yang tahu apa arti siklus hidrologi? Ada? Nah, jadi gini. Pengertian dari siklus hidrologi adalah sirkulasi air atau perputaran air secara terus-menerus dari laut ke atmosfer dan dari atmosfer ke permukaan tanah dan mengalir lagi ke laut. Dan untungnya air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, jadi kita tidak perlu takut akan kekurangan air. Faktanya 3/4 dari permukaan bumi itu ditutupi oleh air.
Lalu bagaimana proses siklus hidrologi berlangsung? Siklus hidrologi terjadi melalui beberapa tahapan antara lain yaitu evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, kondensasi, presipitasi, runoff, infiltrasi, dan perkolasi. Ada yang bisa menjelaskan proses siklus hidrologi? Razak, bisa? Oke. Bapak akan menjelaskan proses siklus hidrologi. Silakan Anda perhatikan ke depan terlebih dahulu. Awalnya, air laut itu mengalami penguapan karena terkena cahaya matahari. Disebut dengan evaporasi. Dan selain air laut, air yang ada di dekat tumbuh-tumbuhan ini juga mengalami penguapan karena terkena cahaya matahari, disebut dengan transpirasi. Gabungan dari evaporasi dan transpirasi dinamakan evapotranspirasi. Pada ketinggian tertentu, uap air itu menjadi kondensasi. Ketika temperatur udara berada pada ketinggian tertentu, berubahlah menjadi titik-titik air, dan titik air tersebut berubah menjadi awan, dan awan terus berubah menjadi hujan, dan proses ini disebut dengan presipitasi. Selanjutnya, kegiatan yang ditimbulkan dari proses presipitasi sebagian diserap oleh tanah dan sebagian lagi mengalir ke permukaan tanah disebut dengan runoff. Ini dia runoff. Dan sebagian lagi diserap oleh tanah melalui pori-pori tanah disebut dengan infiltrasi. Dan yang terakhir yaitu perkolasi, adalah pergerakan air di dalam tanah. Dan perkolasi ini kembali lagi ke air laut, dan proses siklus hidrologi ini terjadi secara berulang-ulang. Nah, proses siklus hidrologi ini ada 3 macam. Ada yang tahu? Nah, silakan Nurul. Siklus hidrologi pendek, sedang, dan panjang. Nah, benar. Bisa Nurul jelaskan? Tidak, Pak. Nah, begini. Nah, ini adalah siklus pendeknya. Terjadi ketika air laut menguap, mengalami yang namanya kondensasi, menjadi awan dan hujan, lalu jatuh ke laut. Dan proses ini juga terjadi secara berulang-ulang. Nah, siklus sedang. Air laut mengalami penguapan, kemudian terjadi kondensasi dan membentuk awan. Awan tertiup, angin dan terbawa ke daratan, kemudian terjadi hujan di daratan. Sebagian air hujan akan meresap ke dalam tanah, mengalir ke permukaan dan akhirnya menuju ke laut. Dan siklus yang terakhir itu siklus panjang. Air laut mengalami penguapan, lalu terjadi kondensasi dan membentuk awan. Awan ini terbawa ke daratan dan terjadi hujan berupa hujan salju dan es. Salju dan es kemudian mengendap di permukaan tanah. Air tersebut kemudian sebagian akan meresap ke dalam tanah dan sebagian akan mengalir ke permukaan tanah, akhirnya menuju ke laut. Nah, apakah Anda paham mengenai pembelajaran kita hari ini? Apa yang Pak jelaskan terkait materi siklus hidrologi? Paham. Nah, kalau begitu Bapak akan mengasih tugas kepada Ananda. Itu tugas berkelompok. Silakan bentuk kelompok terlebih dahulu. Pas. Ini si kelompok Razak dan kelompok Andani. Perintahnya adalah silakan Ananda tonton video Bapak ini terlebih dahulu. Jelas?
Jadi perintahnya adalah Bapak sudah menemukan konsep itu dampak dari pencemaran air, ada itu media penyebaran penyakit, kerusakan ekosistem, gangguan rantai makanan, menurunkan kadar oksigen dalam air. Jadi kelompok pertama itu Razak, silakan Ananda membahas tentang media penyebaran penyakit dan gangguan rantai makanan. Dan kelompok 2 yaitu kelompok Andani membahas kerusakan ekosistem dan menurunkan kadar oksigen dalam air. Nah, tugasnya silakan Ananda cari solusi atau cara mengatasi misalnya kerusakan ekosistem akibat dari pencemaran air. Bapak kasih waktu 5 menit, silakan Ananda bekerja. Jadi perwakilan kelompok Bapak minta untuk tampil ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan berdiskusi terlebih dahulu. Ananda paham perintah tugasnya? Sudah, Pak. Silakan bekerja. Sudah selesai semuanya? Sudah, Pak. Nah, Bapak minta perwakilan kelompok 1 untuk tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Razak, bisa Razak? Ke depan. Topiknya mengenai media penyebaran penyakit dan gangguan rantai makanan. Red, sini aja. Saya akan membacakan pencarian kami tentang mengatasi media penyebar penyakit. Dalam mengatasi media penyebar penyakit ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama adalah meningkatkan pengelolaan limbah. Biasanya itu pada pabrik, industri, dan pabrik rumah tangga. Kedua adalah membersihkan sistem saluran air. Tiga adalah menggunakan teknologi hijau. Dan untuk gangguan rantai makanan, dapat dilakukan beberapa langkah. Yang pertama adalah tidak memburu hewan secara berlebihan, tidak melakukan alat-alat berbahaya untuk menangkap ikan. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, silakan duduk Razak. Selanjutnya duduk dari kelompok 2. Silakan Andani. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu mengenai tentang kerusakan ekosistem. Cara untuk mengatasi kerusakan ekosistem air ini dapat dilakukan yang pertama yaitu pengolahan limbah, di mana dengan salah satunya yaitu dengan membuat kolam stabilisasi untuk mengelola air limbah secara alamiah. Yang kedua yaitu penggunaan bahan ramah lingkungan, di mana kita dapat menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan seperti deterjen, produk rumah tangga, dan produk dari brand yang konsisten menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya yaitu cara untuk menurunkan kadar oksigen dalam air. Yang pertama yaitu dengan aerasi. Aerasi ini adalah meningkatkan luas permukaan air yang terpapar udara dengan menyemprotkan air ke udara atau memasukkan gelombang udara ke dalam air. Yang kedua yaitu sirkulasi, di mana gerakan air agar lebih banyak terkena udara dengan menggunakan pompa, air terjun, atau kipas angin. Dan yang ketiga yaitu dengan menambahkan tanaman air seperti eceng gondok atau kayu aku dapat membantu dalam menurunkan kadar oksigen dalam air. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih pada Andani. Silakan beri aplaus dulu kepada teman yang sudah tampil untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Mengenai pembelajaran kita hari ini yaitu membahas materi siklus hidrologi. Apakah Ananda ada yang ingin bertanya atau ada yang ragu tentang materi siklus hidrologi, atau Ananda kurang paham dengan penjelasan Bapak tadi? Paham? Kalau paham, Bapak meminta satu perwakilan dari Ananda untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Silakan Kaira. Di depan.
Silakan. Baik, saya akan mencoba menyimpulkan materi tadi yaitu tentang siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah siklus air yang terjadi mulai dari evaporasi, transpirasi yang disebabkan oleh cahaya matahari, kemudian terjadi runoff atau infiltrasi yang terjadi secara berulang. Baiklah, sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Khaira. Apakah ada yang ingin menyimpulkan lagi? Tidak ada. Bapak ucapkan terima kasih kepada Ananda yang sudah mengikuti pembelajaran Bapak dengan baik dan benar dari awal sampai akhir. Bapak doakan semoga kedepannya Ananda bisa menjadi orang yang sukses. Amin. Itu Bapak akan memberikan tugas di rumah. Silakan Ananda kerjakan. Silakan di scan QR terlebih dahulu. Sebelum mengerjakan tugas, silakan Ananda pelajari apa instruksinya atau perintah dari soal tersebut. Bisa Ananda? Bisa, Pak. Bisa. Apakah ada kendala? Tidak, Pak. Jadi tugas ini silakan Anda kerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Dan untuk materi selanjutnya silakan Ananda membaca materi tentang perairan laut. Ananda bisa mencari materi tersebut di HP. Kan ada tuh aplikasi AI. Nah, silakan Ananda catat terlebih dahulu apa saja aplikasi yang bisa digunakan untuk mencari materi tentang perairan laut tersebut. Baik, Pak. Yang pertama itu tentang Perplexity AI. Ananda bisa mencari referensi di Perplexity AI. Nah, yang kedua di Cloud AI, silakan dicatat dulu. Nah, yang ketiga bisa juga di Gemini. Nah, biasanya di Gemini itu update, ada referensinya langsung dicantumkan. Dah. Sudah, Pak. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Bapak minta maaf jika ada salah kata dan semoga Ananda bisa belajar dengan baik ke depannya. Pak Sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pamit dulu ya. Terima kasih, Pak.